Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di video pembelajaran Olimpiade Kebumian untuk teman-teman SMA. Nah, pada materi kita yang kedua, menyambung dari materi yang sebelumnya ya, yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang tektonik lempeng. Nah, kemarin kan kita udah bahas tuh di video sebelumnya tentang bumi ya. Nah, udah terbentuk tuh beberapa lapisan yang ada di bumi gitu. Nah, jadi untuk bagian dalamnya berbentuk berlapis-lapisan ya. Nah, untuk bagian luar, kita bisa tampak kayak gini nih. Nah, ini bumi dilihat dari luar angkasa. Bentuknya memang tampilan citra ya, jadi tampilan citra kayak gini. Tapi dalam aslinya kontur-kontur yang terbentuk di muka bumi itu tampilannya dipengaruhi sama kegiatan tektonik. Nah, di sini permukaan bumi tersusun dari sejumlah lempeng. Nanti kan kita bahas beberapa lempeng ya, termasuk ada lempeng mayor, lempeng minor, nah lempeng benua dan lempeng samudra yang saling bergerak satu sama lain. Nih, tektonik lempeng. Nah, di sini kita bahas tektonik lempeng. Nah, di tektonik lempeng ini ya tersusun di litosfer dan bagian atas dari mantel luar permukaan bumi tersusun atas sejumlah lempeng yang senantiasa bergerak satu sama lain. Gerakan lempeng ini ada tiga secara teknisnya. Ada yang saling mendekat, saling menjauh, dan saling bergesekan, saling bergeser ya. Nanti akan kita bahas eh, lebih jauh di bagian selanjutnya. Nah, penyebab gerakan lempeng itu adanya arus konveksi dalam mantel. Nah, ini arus konveksi. Sebenarnya ada dua penyebab ya. Ada nanti pengaruh dari hot plum atau pemanasan konveksi dari inti bumi, sama yang kedua adanya siklus Wilson. Nanti akan menyebabkan gerakan lempeng itu bergerak. Tapi yang utama memang karena ada pemanasan konvektif dari inti bumi. Itu penyebabnya dia bisa bergerak. Ini yang disebut sebagai pembentukan muka bumi yang bersumber dari energi dalam, ya dari tenaga endogen, atau sumber energinya itu dari sumber inner energi atau energi dari dalam bumi itu sendiri energinya, kayak gitu. Tektonik lempeng tadi udah dibahas ya, jenis-jenis lempeng litosfer. Kita juga udah singgung di video sebelumnya juga, teman-teman. Ada lempeng benua sama lempeng samudra, yang ini ya. Jadi, tunggu ganti warna. Lempeng benua misalnya itu didominasi oleh batuan granit, dan yang batuan basal dengan komposisi silikon magnesium itu ada di lempeng samudra. Nah, sepanjang waktu geologi, posisi tempat-tempat di bumi mengalami perubahan ya akibat pergerakan lempeng. Nah, ini banyak banget perubahan yang diakibatkan sama pergerakan lempeng ini. Nanti ya disebut ada sebagai equilibrium hydrodynamic. Nah, itu titik keseimbangan akibat pergerakan dari si lempeng ini gitu. Lempeng litosfer bergerak pada arah saling menjauhi, itu nanti kita sebut sebagai spreading atau rifting. Rifting itu dia masih di paparan benua. Spreading itu udah bener-bener dia udah merekah gitu. Nanti ada mendekat, itu kita kasih nama sebagai subduction, collision, dan untuk yang shearing ini geser sih sebenarnya. Ada namanya obduksi, nanti kita bahas lagi obduksi itu apa. Tambah ya ini. Obduksi, nggak ada di sini soalnya nggak dibuat. Obduksi, nanti kan kita bahas ya. Nah, untuk penyebarannya sendiri, tadi kan kita udah bahas tuh ada lempeng benua sama lempeng samudra. Nah, untuk distribusi lempengnya sendiri tuh tadi aku juga udah sebut ada lempeng mayor sama lempeng minor gitu ya. Nah, intinya kalau yang mayor itu dia pergerakan ukurannya itu lebih besar. Yang minor ukurannya lebih kecil gitu aja. Contoh ya, contoh salah satu dari lempeng mayor itu contoh kayak lempeng Eurasia, lempeng North America, lempeng South America, Indian Australian Plate, ada lempeng Pasifik, lempeng Antartika. Nah, itu lempeng-lempeng yang ukurannya besar. Kalau misalnya lempeng minor, ukurannya itu lebih kecil, kayak contoh di sini ada lempeng Juan de Fuca, lempeng Cocos, Nazca, dan lempeng-lempeng yang kecil lainnya, kayak lempeng Filipina juga ini ukurannya kecil, lempeng Saudi Arabia, Semenanjung Arabia juga kecil, itu. Nah, untuk Indonesia sendiri bagaimana, teman-teman? Indonesia sendiri diapit oleh tiga lempeng, 4 malah. Ada lempeng Eurasia, lempeng Filipina yang menghujam ke arah sini di Maluku bagian utara, lempeng Filipin dari bagian Papua bagian utara ya, terus Indian Australian Plate yang menunjam dari arah selatan.
Sorry deng, 3. 1, 2, 3. Nah ini. 4 ya, sama ini Eurasian Plate. Kaki hitung 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Nah itu ya. Nah, lempeng-lempeng tadi itu kenapa sih bisa bergerak? Nah, tadi aku juga udah sebutin kan, adanya pemanasan konvektif dari inti bumi. Misalnya dari gambar ini aja kita make assumption ini bagian inti bumi yang di sini ya. Nah, jadi kan otomatis bagian sini itu ada yang panasnya gitu. Nah, ini panasnya ke atas. Ini tanda panahnya juga udah ada ya, tanda panahnya di sini. Nah, tanda panahnya ini itu arah dari pergerakan aliran panas, penyebaran penyebaran kalor bahang, energi kalor ya dari pemanasan ini. Nah, teman-teman pasti kalau yang SMA udah belajar kan tentang densitas ya, fisika. Di SMP juga udah ada sih. Rho sama dengan M per V, masih ingat lah ya. Dimana densitas itu dipengaruhi sama massa dan volume, ya kan? Nah, di sini yang dipengaruhi sama ini pemanasan ini adalah volumenya, gitu. Jadi ketika ada pemanasan, ya, misalnya kita anggap suatu parcel. Jadi parcel itu nggak hanya ada di meteorologi ya, parcel itu bisa di sini juga. Parcel itu intinya suatu perkumpulan partikel gitu, suatu sistem. Ya, suatu sistem nih. Kita misalkan asumsi sistem ini parcel dan dia ada mengalami pemanasan, heating dari inti bumi. Nah, volumenya itu akan mengembang, jadi proses ekspansi. Nah, ekspansi ya kan, ketika ekspansi otomatis volumenya akan meningkat, ya enggak? Ketika volumenya meningkat, kan di sini dia posisinya sebagai pembagi. Maka densitas akan semakin, ya, jika pembagi makin besar, ini hasilnya akan semakin kecil kan. Maka seiring dengan volume yang terekspansi, ya volumenya makin gede, maka densitasnya akan menurun. Sebegitu juga ketika dia udah jauh ya dari pusat ini, kita asumsi sebagai pusat perekahan. Nanti ini disebut sebagai zona rifting. Ini juga udah di sini ditulis rift zone atau zona perekahan. Nanti ketika dia udah bergerak menjauh dari zona rift zone, itu akan terjadi pendinginan yang disebut sebagai kompresi. Nah, ini misalnya volume 1 ya, volume 1 ini volumenya pada kondisi kedua lebih kecil misalnya. Ini disebut sebagai peristiwa kompresi. Kompresi karena volumenya makin mengecil ya, mengkerut, ya, terkompres. Volumenya akan kecil, dan ketika ini volume makin kecil, kan dia posisi pembagi ya, tadi aku udah jelasin juga, maka densitas akan semakin besar. Nah, densitas yang besar itu punya berat yang lebih besar, gitu. Jadi dia bakal tenggelam. Sedangkan untuk partikel atau parcel magma yang punya densitas lebih kecil, dia akan naik ke atas, mengambang, terfloating, jadi dia menaik ke atas gitu. Yang udah dingin gitu, densitasnya itu makin besar, dia akan tenggelam, sinking. Sini dia akan naik gitu. Nah, peristiwa yang di bagian ini bagian apa ya? Bagian yang ketika dia udah nabrak litosfer, ya bagian crust itu bagian lempeng benua sama lempeng samudra, itu disebut sebagai zona divergen. Jadi aliran magma yang naik ke atas menyebar, ini disebut sebagai zona divergen. Nah, divergen di sini magmanya tadi menyebar. Nah, ini juga yang menjadi alasan gerakan lempeng yang saling menjauh ini disebut sebagai gerakan divergen. Divergen lempeng plate movement. Nah, itu. Nah, ini sel konveksinya yang di sini. Nah, ketika ini kan tadi udah naik ke sini nih, ya kan udah naik ke sini, nanti bagian yang udah densitasnya makin gede, ya dia tenggelam lagi. Ketika dia ngarah ke pusat pemanasan, kita sebut sebagai ini the heating point ya, pusat titik pemanasan. Terjadi proses ekspansi lagi gitu. Jadi bagian parcel tadi yang udah mendingin dia akan mengembang lagi. Densitasnya akan semakin kecil, ya kan, dia terus naik lagi, gitu aja terus. Nah, ini disebut sebagai sel konveksi. Nah, efeknya apa tadi ya? Akibat perputaran magma di bawahnya, terjadilah perekahan di lempeng benua, yang kita sebut ini sebagai rift zone tadi. Gerakan lempeng tadi itu, gerakannya itu pelan sebenarnya. Enggak deng, cukup kencang kalau dihitung cukup lama ya. 2-10 cm per tahun. Nah, itu. Ini akan semakin mereka. Nah, itu contohnya untuk yang di fase ini, di fase rift zone itu ada di Afrika sekarang. Jadi
di Rift African Valley, yaitu teman-teman bisa cek aja di Google gimana bentuknya. Rift African Valley itu dia masih bentuk daratan, walaupun sudah mulai merekah, tapi belum terisi sama air. Ya, masih terbentuk lembah. Dia terbentuk lembah kayak gini. Itu posisi contohnya ya sekarang. Nah, ini. Contoh lagi tahapan selanjutnya. Lembah tadi itu terisi air karena terbuka ke akses air laut. Nah, gitu. Terisi sama air. Jadi proses konveksinya udah makin masif gitu ya, makin masif. Jadi terisi air. Salah satu contohnya saat ini yang sedang ada di dunia itu di Laut Merah. Jadi Laut Merah itu udah berada di fase ini. Jadi dia ada laut sempit ketika spreading semakin masif, semakin intensif. Selanjutnya yang di sini tahap ke berapa nih selanjutnya ya? Lautnya makin lebar, membentuklah samudra dengan punggungan ada di tengah. Nah, ini punggungan. Kenapa punggungannya terbentuk? Nah, punggungan terbentuk karena lempeng samudra itu kan tipis. Jadi, ketika lempeng samudra itu terkahkan, ya kan, akibat adanya aliran magma yang mencoba keluar, itu langsung kena sama air. Nah, tekanan yang tinggi di air, ini kan laut dalam ya, tekanan itu tinggi dan suhunya sangat-sangat dingin, itu langsung membekukan magmanya. Otomatis magma yang mencoba keluar tadi itu langsung membeku. Nah, itu tuh juga yang menjadi suatu siklus batuan nantinya, siklus petrologi. Jadi batuan yang baru akan senantiasa terbentuk di bagian seafloor spreading atau perekahan lantai samudra. Nih. Punggungan ini namanya apa? Namanya adalah ridge, oceanic ridge, kadang disebut sebagai MORE, Mid Oceanic Ridge. Ridge ya ini tulisannya. Nah, ini MORE yang paling terkenal itu ada di Samudra Atlantik. Atlantic Ocean Ridge itu merupakan ridge yang paling bagus untuk belajar mengenai gerakan lempeng karena memang itu paling ketara di citra satelit gitu, nampak punggungannya dari dari kutub selatan ke kutub utara ke atas itu jelas terlihat garis-garis mornya. Nah, ini samudra udah terbentuk gitu. Contohnya tadi udah kusumon juga ya, udah mention itu di Samudra Atlantik. Nah, ini ketika udah sampai di tadi kan aku bilang ada batuan baru yang terbentuk kan di MORE. Nah, batuan tadi itu akan terus terbawa, misalnya nih batuan tadi, partikel batu tadi terus terbawa karena dia gerakannya ke sana kan. Asumsi tadi ini yang di sini pusat magmanya tadi, pusat heatingnya, pusat pemanasannya, dia naik ke atas, terus dia gerak ke sana gitu. Dia akan saling bergesekan ya. Aliran magma di bawahnya ini akan menggesek kerak lempeng samudra. Gitu. Jadi akan membawa saling menggesek tadi itu akan membawa lempeng yang di atasnya itu terus bergerak juga, ikut bergerak gitu. Arahnya ke sana juga. Nah, ini ketika sampai di suatu lempeng benua yang tidak ikut bergerak, dalam artian dia maksudnya kayak ya dia tuh nggak punya dia tuh diam atau enggak dia gerakannya tuh ke sana juga. Gerakannya saling bertabrakan dengan arah gerakan lempeng dari lempeng samudra. Itu akan menimbulkan salah satu interaksi antar lempeng lagi yang baru yang dinamakan sebagai penunjaman atau subduksi. Nah, itu. Jadi, lempeng yang punya densitas lebih kecil akan ada di atas, sedangkan yang densitasnya lebih besar itu akan tenggelam, sinking. Kan ini juga udah dijelasin sih ya di bagian video sebelumnya. Lempeng samudra itu densitasnya berapa? Ya, sekitar 3 gram per cm kubik. Sedangkan di lempeng benua itu 2,7. Jadi dia lebih ringan, makanya ada gerakannya ke atas. Nah, salah satu gerakan yang tadi itu akan terus berulang ya, akibat hasil sel konveksi. Namanya disebut sebagai siklus Wilson. Nah, ini siklus Wilson. Jadi dimulai dari di sini adanya rifting ya, akibat dari konveksi tadi. Rifting pertakan pemisahan. Nah, terbentuklah spreading atau pemekaran samudra ke sini. Dari pemekaran samudra tadi, itu akan menabrak bagian sisi sebelahnya. Sisi sebelah dari si paparan benua atau bagian batas lempeng yang lain gitu. Bentuknya ada 3, ada subduction, collision, sama ada bentuknya juga shearing atau transform.
Ini ada abduksi lagi, satu lagi sih. Nah, dari superbenua kadang bisa menyatu menjadi superbenua baru. Nanti kita akan bahas superbenua baru ini atau pembentukan benua baru akibat pertemuan dua lempeng nanti di pertemuan antara lempeng India sama Eurasia. Itu. Ini siklus Wilson ya. Nah, ini beberapa jenis hubungan lempeng yang telah terbentuk dari hasil pertemuan dua lempeng tadi, dua batas lempeng tadi. Ada ini sih divergen. Ini namanya divergen, tadi juga udah disebut. Yang ini namanya konvergen. Nah, ini konvergen juga, tapi yang ini bentuknya itu subduksi. Subduksi dalam artian pertemuannya itu antara lempeng samudra sama lempeng benua. Kalau yang di sini konvergen antara lempeng benua dan lempeng benua. Jadi sama-sama densitasnya itu 2,7, sekitar 2,7. Jadi nggak ada yang mengalah. Nah, akibat tidak ada yang tersubduction atau dia turun ke bawah gitu, dia akan saling menguatkan satu sama lain. Jadi terbentuklah zona sutur. Sutur itu rekan-rekahan yang ini nampak kan garis-garisnya. Ini zona suturnya, banyak zona rekahan, patahan di situ. Jadi akan saling bertabrakan dan menguatkan. Jadi gerakannya itu ke atas, teruplift ke atas. Nah, di gerakannya ke atas ya. Salah satu contohnya itu ada di pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya itu pertemuan antara lempeng benua dan lempeng benua. Lempeng benua satunya itu di lempeng India, lempeng benua yang kedua itu di lempeng Eurasia. Ini convergent collision namanya. Tadi aku ada sebut abduksi ya. Mungkin kita gambar di sini aja. Abduksi. Abduksi ini berlawanan dari subduksi. Jadi yang naik ke atas itu malah justru lempeng samudranya. Lempeng benuanya malah menunjam ke bawah lempeng samudra. Nah, ini peristiwa sangat langka. Dari beberapa literatur yang aku baca, itu kasusnya dijumpai di Sulawesi, abduksi ini. Jadi yang naik itu malah lempeng samudra, yang menunjam itu lempeng benuanya ke bawah. Gitu. Nah, ini satu lagi yang terakhir ada shearing atau transform, batas transform ya. Ada dua sebenarnya. Ini ada sesar menganan, sorry. Sesar menganan satu, sama ada sesar mengiri. Ini sebenarnya dipisahi atau dibedakan berdasarkan arah gerak relatifnya terhadap pengamat aja sih. Jadi kalau sesar menganan yang nama ilmiahnya dextral slip fault, itu kalau misalnya blok batuannya itu relatif bergerak ke kanan ketika pengamat mengarah ke arah pusat garis sesar transform batas bidang patahannya gitu. Kalau sesar mengiri itu sinistral slip fault. Itu kalau misalnya kita sebagai pengamat melihat blok batuannya itu cenderung bergerak ke kiri. Ketika seorang pengamat tadi melihat dari arah salah satu blok batuan tadi, misalnya di sini, ini gambar aku manusianya ya, lupa. Ini deh, nggak diganti. Nih, nah ini, ketika kita ngelihatnya tuh ngeliat ke sana gitu ya. Ini garisnya di sini, garis bidang patahannya. Nah, gerak blok batuan yang kita tengok di sisi sebelahnya itu geraknya tuh kemana gitu? Arah kanan kita atau kiri kita? Kalau di sini kan gambarnya berarti arahnya itu ke kiri kita kan, maka ini gambar ini kita sebut sebagai sesar mengiri atau sinistral slip fault. Slip itu geser, fault patahan, sinistral itu untuk istilah yang ke kiri gitu. Nah, implikasinya apa ketika terjadi pertemuan dari lempeng-lempeng tadi? Misalnya untuk implikasi penunjaman, itu menghasilkan pergeseran kulit bumi tektonik ya. Aktivitas tektonik menghasilkan banyak struktur geologi seperti lipatan, kekar, sesar ya, banyak. Bagian-bagian yang terangkat dan bagian-bagian yang melesak ke bawah membentuk bedaan morfologi yang besar. Nanti akan menyebabkan peristiwa erosi yang membentuk permukaan bumi dari hasil proses sedimentasi lebih lanjut. Ini tadi aku sebut sebagai hydrodynamical equilibrium. Nah, pembentukan batuan metamorf dan batuan beku akibat tekanan yang tinggi itu kadang dijumpai pada beberapa lokasi ya. Salah satu yang umumnya terjadi ketika di zona penunjaman ini. Banyak banget batuan metamorf, nanti kita akan bahas di bagian video petrologi metamorf ya. Ada blue schist, green schist, dan lain-lain. Itu terbentuk di zona subduksi karena adanya tekanan yang tinggi akibat pertemuan dua lempeng sama suhu yang panas karena dekat sama dapur magma.
Nah, pembentukan zona pusat gempa dan zona pelelehan juga banyak terbentuk di zona subduksi. Gitu. Kalau di zona patahan, zona sifosibidi nanti kita bahas di slide selanjutnya ya dulu ya. Ini bentar dulu. Untuk yang berikutnya implikasinya itu kalau misalnya terbentuk antara lempeng benua sama lempeng benua. Terbentuk pegunungan. Nah, contohnya Himalaya. Dari dulunya itu kayak dulu tuh ada samudra Tetis, ini India, ini Eurasia, saling bergerak, terus berjumpa, karena nggak ada yang menunjam jadi naik sama-sama. Nah ini lempeng Himalaya, pegunungan Himalaya itu masih aktif ya sampai sekarang, jadi masih terjadi proses uplift sampai sekarang. Nah, ini implikasi dari zona rifting gitu. Di zona ini tuh paling banyak berasosiasi sama zona shearing, batas sesar geser. Nampak kan garis-garis sesar gesernya? Nah, implikasi lainnya di sini itu banyak juga membentuk seamound. Nanti kita belajar di batimetri, oceanografi, teman-teman. Di sini banyak banget terbentuk morfologi bawah laut. Nanti ada seamound, dan nanti dari seamound itu akan terbentuk morfologi yang lain gitu. Di sini juga implikasinya zona MOR ini merupakan sumber utama untuk proses fotosintesis kimia bagi hewan-hewan laut dalam, tumbuhan laut dalam. Nanti kita pelajari juga di bagian aktivitas MOR di bagian batimetri ya. Nanti itu ada istilah namanya hydrothermal vent. Nanti itu akan menyebabkan siklus fotosintesis fosfor di sana. Sangat menarik untuk mempelajari oceanografi. Oke, mungkin itu saja penjelasanku pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajar!